Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam. Unmute, unmute. Lama. Belum? Oh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di sini secara sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya, Arin, dan juga Nisa akan mewawancarai tentang perjuangan kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1950 dengan narasumber Teh Indi selaku kakak dari Arin. Kita juga sangat berterima kasih kepada Teh Indi yang mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV dari narasumber. Nah, nama lengkapnya itu Indi Azmi Rizka Amalia. Profesi saat ini masih mahasiswa. Tempat tanggal lahirnya itu di Bandung 30 Oktober 1996. SD-nya di SD Negeri Perumnas Bumi Kelapa 2 Tangerang di tahun 2002 hingga 2008. Lalu SMP-nya di SMP Negeri 14 Bandung tahun 2008 hingga 2011 dan SMA-nya di SMA Negeri 19 Bandung tahun 2011 hingga 2012 dan pindah ke SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 2012 hingga 2014. Kuliahnya tuh di Universitas Indonesia atau yang bisa disingkat UI, dan juga prestasinya tuh ada gelar master di jurusan teknik lingkungan dengan pengalaman konsultan manajemen proyek, asisten laboratorium kimia lingkungan, asisten dosen desain pengolahan air limbah domestik. Oke, mari kita mulai aja. Pertama-tama saya persilahkan kepada Nisa untuk membacakan pertanyaannya. Oke, terima kasih Dina. Astagfirullah, dari roti. Benar. Oke, diulang lagi. Oke, terima kasih Dina. Jadi pertanyaan yang pertama buat Hindi itu, kan dari salah satu perjuangan fisik yang terjadi di Indonesia adalah pertempuran Surabaya. Nah, kakak bisa ceritain gak ke kita latar belakang dari peristiwa pertempuran Surabaya itu? Oke, terima kasih. Siapa? Nisa ya? Suara aku ada ya? Jadi kalau pertempuran Surabaya ini yang aku tahu tuh eh, awalnya tuh karena ada kedatangan pasukan sekutu yang dimana itu tuh di tahun eh eh, pada bulan Oktober 1945. Sebenarnya kan kalau Indonesia kan udah proklamasi di bulan Agustus 1945 ya, tapi di Oktober 1945 ini pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies jadi datang ke Surabaya. Nah, dia tuh eh, kemudian pas datang ke Surabaya itu tujuannya tuh buat mereka ngebuat sebuah pos pertahanan. Jadi memang tujuan awal dari mereka adalah mengamankan tawanan perang, terus melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban eh, mengun- setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Nah, habis itu, eh, tapi karena ada perintah tersebut tuh masyarakat setempat itu marah dan menolak karena dia nggak mau, karena mereka nggak mau menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu. Jadinya ini yang jadi sebuah pemicu gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud tujuannya itu untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Nah, kurang lebih itu sih. Jadi karena pasukan sekutu kenyataannya tuh tindakannya tuh di luar tujuan awal mereka yaitu untuk melepaskan tawanan, menjaga tawanan perang dari yang Jepang itu. Terus
sama melucuti senjata para tentara Jepang. Nah, jadi tujuannya tuh jadi kayak bergeser lah sebenarnya untuk menginvasi Indonesia lagi, tapi di Surabaya gitu. Makasih. Makasih Teh Indi udah jawab pertanyaannya. Aku bakal bacain pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah, Teh Indi tahu kan ya peristiwa yang terjadi di Bandung, yaitu Bandung Lautan Api. Nah, coba Teh Indi jelasin ke kita apa aja yang terjadi pada saat peristiwa tersebut. Hmm, oke. Kalau yang terjadi di Bandung itu sebenarnya kurang lebih sama dengan pertempuran yang di Surabaya. Jadi awal mulanya kita mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi emang awal mulanya itu pasukan sekutu datang ke Bandung dan itu ternyata Belanda itu maksudnya membawa pasukan sekutu dan tujuannya juga ingin menguasai Indonesia lagi. Nah, di situ itu di bulan Oktober 1945 juga sama. Terus habis itu angkatan perang di sini yang terlibat itu ada angkatan perang juga selain masyarakat Bandung ada angkatan perang Republik Indonesia. Nah, mereka tuh merespon kayak melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung di bagian utara. Nah, habis itu eh, ada juga, nah setelah itu ada ultimatum dari kolonel di Belanda itu untuk mengosongkan wilayah Bandung Utara, tapi karena ditolak, jadinya eh, tentara tentara Indonesia itu memutuskan eh, untuk membumi hanguskan Bandung. Jadi salah satu tujuannya adalah biar tentara si Belanda ini, sekutu-sekutu Belanda ini nggak nggak menginvasi Bandung dan nggak pokoknya biar Bandung kosong gitu. Jadi di malam itu tuh peristiwa yang terjadi adalah ada, aduh, sorry. Eh, jadi rakyat itu diungsikan, terus habis itu sebagian besar bergerak ke arah selatan, dan juga mereka itu eh, di Bandung itu di bumi hanguskan. Jadi warga yang hendak meninggalkan rumah untuk mengungsi, dia membakar rumahnya terlebih dahulu. Nah, itu yang peristiwa yang terjadi. Nah, habis itu eh, ada juga peledakan bom di gedung Indish Restaurant. Nah, habis itu ada juga peledakan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga yang ada di Bandung Utara. Jadi di malam itu memang Bandung Bandung tuh terjadi kebakaran yang banyak karena selain karena bom juga karena kebakaran yang diciptakan sama tentara dan masyarakat Indonesia sendiri gitu. Oke, terima kasih kembali Teh Indi. Nah, lalu pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Arin. Oke. Bentar. Ya, kayaknya untuk tanya ini, setelah dilaksanakannya perundingan Linggarti, kan ada bedanya penafsiran yang mengakibatkan agresi militer satu. Dan disitulah Komisi Tiga Negara terbentuk. Mengapa bisa terjadi menurut Teh? Eh, Mungkin salah satu utamanya itu karena memang perbedaan pandangan antara Belanda dan Indonesia jadi mengenai isi dari kesepakatan tersebut. Terus ada juga di mana pada saat perundingan tuh Indonesia dan Belanda kan sepakat ya buat ngebentuk Republik Indonesia Serikat, di mana itu tuh federasi di mana Indonesia jadi bagian dari kesatuan, tetapi tetap mempertahankan apa ya otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu daerah kekuasaan. Jadi peraturannya tetap dipegang oleh warga Indonesia. Cuman Belanda itu bukan interpretasi, menafsirkan ya kesepakatan tersebut tuh caranya yang berbeda. Jadi memandang bahwa Indonesia hanya bagian dari federasi dan bukan sebagai negara merdeka yang sepenuhnya merdeka dan berdaulat. Sedangkan Indonesia berpikirnya adalah eh, ya Indonesia merdeka tapi memang bentuknya Republik Indonesia Serikat. Jadi di mana itu tuh berarti kalau merdeka kan berarti Belanda udah nggak punya hak lagi ya untuk menguasai wilayah di Indonesia. Tapi di sini Belanda masih berpikir Indonesia cuma bagian doang, tapi dia nggak merdeka sepenuhnya. Jadi Belanda masih punya kuasa untuk menguasai daerah di Indonesia. Nah, itu eh, alasan bisa terjadinya tuh karena itu. Jadi karena perbedaan pendapat tuh, jadi ada agresi militer satu. Terus habis itu eh, ya pokoknya agresi militer satu tuh jadinya ada perang lagi. Jadi karena pertentangan pandangan yang Indonesia miliki eh, sama Belanda gitu. Kurang Hmm, lebih.
Seperti itu. Oke. Kasih ya atas jawabannya. Nah, untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaannya, terbagi menjadi dua bentuk perlawanan yang terjadi di Indonesia, yaitu perjuangan fisik dan non-fisik, atau juga bisa disebut diplomasi. Nah, salah satu dari perjuangan diplomasi ada perundingan meja bundar. Menurut Teh Indi, bagaimana hasil perundingan meja bundar bisa menguntungkan Indonesia? Oke. Jadi kalian tapi udah tahu kan konferensi meja bundar ini terjadi ada banyak. Ini yang dimaksud konferensi meja bundar itu yang terjadi di Jakarta ya berarti. Ya. Oke. Berarti yang di Jakarta yang di tahun 1949 ya. Jadi tujuannya tuh kalau yang di Jakarta kan emang untuk isu yang dibahas tuh pengakuan kedaulatan Indonesia. Terus habis itu wilayah Indonesia yang dimana Indonesia menuntut seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah bagian dari Indonesia dan itu yang merdeka. Sama juga eh, menuntut agar pemerintahan di Indonesia itu dijalankan sepenuhnya sama masyarakat Indonesia ya, bukan sama pemerintah kolonial Belanda. Nah, habis itu hasil dari perlindungan eh, perundingan ini tuh beberapa yang menguntungkan Indonesia ya, yang seperti isu yang dibahas tadi, berarti ada pengakuan kedaulatan Indonesia di mana eh, ini tuh ditandatangani pada konferensi ini dan mengakui bahwa Indonesia memiliki hak untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Terus walaupun memang di sini sebenarnya Indonesia tuh nggak dikasih pengakuan penuh atas kedaulatannya. Cuman perjanjian ini salah satu langkah awal buat ke tahap selanjutnya. Jadi terus kemudian ada juga di wilayah yang pengakuan isu yang kedua itu yang wilayah Indonesia, di mana dia tuh menciptakan perjanjian Renville yang dia tuh menegaskan bahwa Indonesia itu terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan dan ini tuh bagian yang nggak bisa dipisahkan dari Indonesia. Jadi sedangkan sisanya itu wilayah lain yang belum tergabung tuh yang belum dianggap sebagai wilayah Indonesia yang Papua itu masih harus diperjuangkan lagi. Cuman kan ini ibaratnya suatu lampu hijau buat Indonesia ya, buat sebagai negara yang berdaulat. Terus ada juga status Jakarta di mana di KMB ini eh, menegaskan kalau misalkan Jakarta itu jadi ibu kota Indonesia yang jadi kalau misalnya udah ada ibu kota berarti dia itu memperkuat. Di situ ada juga tambahan yang lainnya itu ada persetujuan gencatan senjata. Jadi di mana dalam hasil yang ini yaitu kesepakatan buat gencatan senjata antara Belanda dan dan penjajah lainnya sama Indonesia itu gencatan senjatanya selama 6 bulan. Jadi di mana ini tuh ada keuntungan buat pihak dari negara kita buat mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan militer lagi dari Belanda. Nah, jadi eh, kurang lebih konferensi manajer bundar di yang Jakarta itu menguntungkannya adalah itu sebuah langkah awal Indonesia buat memperjuangkan haknya sebagai negara merdeka. Jadi dan menegaskan kalau misalkan kita tuh udah jadi suatu negara yang mandiri loh, nggak usah dijajah lagi kayak gitu-gitu. Jadi kayak ibaratnya ya ini jalan lampu hijau buat negara kita gitu. Itu pertanyaan terakhir kita. Saya serahkan ke moderator. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Teh Indi yang sudah bersedia jadi narasumber kita. Semoga penjelasan yang tadi Teh Indi berikan kepada kami itu bermanfaat. Nah, itu saja yang akan kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Teh Indi. Makasih Teh. Dengan penjelasan yang cukup panjang tapi padat dan jelas. Terima kasih. Ya, Semangat ya. makasih. Semangat.